semuanya, perkenalkan nama saya Risa Halim dari SMA Immanuel Bilingual kelas Pontianak. Saya dari kelas 10B dan apa sih yang akan saya lakukan pada video kali ini? Jadi saya akan membahas tentang BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Ini adalah pembelajaran PKN yang termasuk dalam KD 3.3 Lembaga Negara. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, sebelumnya saya ingin meminta maaf karena tidak menggunakan baju putih biru, melainkan saya menggunakan baju asal sekolah, dikarenakan ada hal-hal yang tidak dapat diprediksi, seperti cuaca yang tidak mendukung sehingga seragam tersebut tidak tersedia pada saat ini. Terima kasih. Jadi BPK itu apa sih? Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK adalah satu lembaga negara yang bebas dan aktif dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebelum lebih lanjut, mari kita bahas tentang sejarahnya terlebih dahulu. Berdasarkan situs dari BPK RI, ada beberapa tahap sampai akhirnya terbentuk BPK seperti saat ini. Yang pertama adalah awal pembentukannya pada 1 Januari 1947. Berdasarkan amanat UUD tahun 1945, telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintahan nomor 11 OEM tanggal 28 Desember 1946. Berkaitan dengan pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Kota Magelang. Pada waktu itu, Badan Pemeriksaan Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai ketua Badan Pemeriksaan Keuangan yang pertama adalah R. Surasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 telah mengumumkan kepada semua instansi di wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab dan keuangan negara. Masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemeen Rekenkamer atau Badan Pemeriksaan Keuangan Hindia Belanda yaitu ICW dan IAR. Pada 6 November 1948, tempat kedudukan BPK dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang pada saat itu ibu kotanya di Yogyakarta tetap mempunyai BPK sesuai pasal 23 ayat 5 UUD 1945. Ketuanya diwakili oleh R. Kashirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden tanggal 31 Januari 1950 nomor 13A yang mulai terhitung tanggal 1 Agustus 1945. Tahap yang ketiga adalah dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1945, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan yang berkedudukan di Bogor. Ketua R. Surasno menjabat mulai dari tanggal 31 Desember 1945 yang sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua BPK di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemeen Rekenkamer pada masa pemerintahan Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Selanjutnya tahap keempat, Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor digabungkan dengan BPK pada tanggal 1 Oktober 1950 berdasarkan UUD 1950 yang berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur BPK di Yogyakarta dan dari Algemeen Rekenkamer yang ada di Bogor. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juli 1950 dikeluarkan Dekret Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD tahun 1945. Dengan demikian, Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi BPK berdasarkan pasal 23 ayat 5 UUD 1945. Meskipun berubah-ubah, namun landasan pelaksanaan kegiatan masih tetap menggunakan ICW dan IAR. Tahap keenam adalah dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambek Parana Arta. Di dalam ketetapan MPRS ini telah dikemukakan keinginan untuk menyempurnakan BPK sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, maka pada tanggal 12 Oktober 1963, pemerintah telah mengeluarkan PP Pengganti UU nomor 7 1963 yang kemudian diganti dengan UU Perpu nomor 6 tahun 1964 tentang BPK Gaya Baru.
Selanjutnya, untuk mengganti Perpu tersebut dikeluarkanlah UU Nomor 17 Tahun 1965 yang menetapkan bahwa Presiden sebagai pemimpin besar revolusi, pemegang kekuasaan, pemeriksa dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan keuangan negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri. Akhirnya, oleh MPRS dengan ketetapan kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai lembaga tinggi negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI ini perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada tahun 1973 dengan UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK. Dan yang terakhir adalah dalam era reformasi sekarang ini BPK telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam sidang tahunan tahun 2002 yang memperkuatkan kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, yaitu dengan dikeluarkan TAP MPR nomor sekian yang menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu ditingkatkan menjadi lembaga yang independen dan juga profesional. Untuk itu, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD tahun 1945 telah diamandemenkan. Teman-teman, mari sekarang kita membahas tentang tugas dan wewenang dari BPK. Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada bab 3 bagian ke-1 dan ke-2. Tugas BPK menurut UU tersebut masuk pada bagian pertama yang isinya adalah 1. Pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Yang kedua adalah pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang ketiga, pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja keuangan dan pemeriksaan dengan ada maksudnya tertentu. Yang keempat, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. Yang kelima adalah hasil pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara akan diserahkan kepada DPD, DPRD, dan DPR. Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden dan Gubernur serta Bupati atau Wali Kota. Yang keenam adalah jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut. Selanjutnya adalah wewenang BPK yang tertera pada UU RI Nomor 15 Tahun 2006 pada bagian kedua yang isinya adalah 1. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memilih wewenang untuk memilih objek pemeriksaannya, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. Yang kedua adalah semua data, informasi, berkas, dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. Yang ketiga adalah BPK juga berwenang untuk memberikan pendapat kepada DPR, DPRD, DPD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. Dan yang keempat adalah BPK berwenang memberikan nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Jadi itu adalah tugas dan wewenang dari BPK. Undang-undang yang mengatur dan mempertanggungjawabkan lembaga BPK ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006. Untuk UU di bidang keuangan negara ada pada 3 UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2004. Teman-teman, ini adalah struktur lembaga BPK sehingga kita bisa lihat tingkatannya dan juga pembagiannya. Nah, apakah teman-teman tahu bahwa kantor perwakilan BPK berada di setiap provinsi di Indonesia?
sehingga totalnya ada 34 kantor. Contohnya BPK Pusat di Jakarta Pusat, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Bengkulu. Ini adalah profil pimpinan BPK RI periode 2019 sampai 2022. Bisa dilihat, ketuanya adalah Agung Firman Sampurna dengan wakilnya Agus Joko Pramono, dan juga 7 anggota dari BPK lainnya. Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang anggota yang ada pada lembaga BPK yang pernah mengalami kasus. Nah, kasus pertama itu berdasarkan tirto.id, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan anggota BPK Rizal Jalil sebagai tersangka kasus suap air minum pada Rabu 25 September 2019. Nah, awal mula kasus ini itu berawal ketika Rizal memberi surat perintah audit untuk pengelolaan infrastruktur air minum dan sanitasi limbah di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan kementerian terkait tahun 2014 sampai 2016 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi. Rizal yang mendatangi langsung surat perintah tersebut. Dari sana ditemukan laporan keuangan tidak wajar sebesar 18 miliar rupiah. Namun jumlah itu berkurang menjadi 4,2 miliar rupiah. Sebelum perubahan itulah diduga ada permintaan uang dari BPK sebesar 2,3 miliar rupiah. Rizal juga diduga meminta proyek jaringan distribusi utama Hungaria yang bernilai 79,27 miliar rupiah. Proyek itu kemudian diberikan untuk PT Minarta Duta Hutama atau MD. KPK mengatakan sekitar tahun 2015 sampai 2016, Komisaris PT MD Leonardo Jusminarta Prasetyo menjanjikan uang 1,3 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura kepada Rizal. Leonardo diduga memberi 100.000 dolar Singapura kepada Rizal melalui pihak keluarga. Begitu proyek didapatkan, status Leo kini sudah menjadi tersangka. Berdasarkan Tempo.com, ada 3 kasus dengan pelanggaran kode etik BPK yang dilakukan oleh Ali Mashkur Musa, anggota BPK 2015, F. Dinal, Kepala BPK Perwakilan Jakarta sekaligus Auditor 2015, dan Hari Azhar Aziz sebagai Ketua dan anggota BPK 2016. Pada 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menetapkan ex-ketua BPK Hadi Purnomo sebagai tersangka. Hadi ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan jabatannya sebagai Direktoral Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2002 sampai 2004. Hadi diduga mengubah keputusan sehingga merugikan negara sebesar 375 miliar rupiah. Namun, Hadi mengajukan banding dan ia menang. Ia bahkan menerima tanda kehormatan bintang Mahaputra Utama dari Presiden Joko Widodo. Nah, selanjutnya adalah solusi yang dapat dilakukan lembaga BPK untuk meningkatkan kinerja dalam tugasnya. Contohnya dapat berperan aktif dalam menentukan, mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewenangan keuangan negara. Dapat dengan meningkatkan efektivitas tingkat lanjut kasus dan pengelolaan keuangan negara secara akuntabel dan transparan. Selalu memiliki prinsip untuk mementingkan kepentingan negara berdasarkan visi dan misi awal lembaga BPK, dan selalu menegakkan hukum keadilan. Pencapaian dan penyempurnaan ini harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai integritas yang artinya bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan keputusan dan nilai. Lalu menjunjung tinggi nilai independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam menjalankan pekerjaan pemeriksaan, anggota BPK bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi yang dapat mempengaruhi independensi. Dan harus bersifat profesionalisme dengan berhati-hati, cermat, berpedoman, dan teliti kepada standar yang berlaku. Dengan begitu, ini dapat mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Adapun berkaitan dengan pandemik saat ini, ternyata kinerja BPK diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo.
meski dihambat masalah-masalah teknis. BPK telah memerintahkan penyetoran ke kas negara senilai 1,39 triliun rupiah dan dapat menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019, walaupun saat pandemik ini. Selain itu, BPK tetap menjalankan perannya sebagai pemeriksa eksternal badan-badan internasional, dan ini adalah suatu pencapaian yang sangat baik. Nah, teman-teman, jadi itu adalah video saya tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.